Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas satu sumber informasi yang Anda bagikan nih. Oke. Sebuah video YouTube dari kanal Senior Dokter. Menarik banget ini. Tentang apa tuh? Fokusnya itu cara mengatasi keluhan kayak kesemutan di tangan, terus kaki lemah, nyeri sendi, sama pembengkakan. Oh, masalah-masalah yang sering dialami lansia ya? Betul, terutama buat Anda yang usianya di atas 60 tahun. Tapi yang bikin penasaran, sumber ini nunjuk satu penyebab utama yang katanya sering kelewat. Apa itu? Bukan cuma penuaan biasa. Bukan, tapi kerusakan kolagen. Nah, jadi misi kita hari ini ya, menggali klaim video ini soal 8 buah yang katanya kaya pendukung kolagen. Oke. Jadi buah untuk bantu produksi kolagen gitu ya, biar kekuatan dan mobilitas balik lagi. Tepat. Oke, kita bedah klaimnya ya. Video itu bilang penurunan kolagen bisa 1% per tahun loh setelah usia 30. Wow, 1% per tahun? Iya. Dan katanya pas umur 65, wah udah signifikan banget hilangnya. Masuk akal sih, kolagen itu kan ibaratnya lem ya di tubuh kita. Protein kunci buat struktur jaringan ikat, kayak tulang rawan, ligamen, tendon. Penting banget buat sendi. Nah, itu dia. Jadi kalau sumber ini bilang hilangnya kolagen, jadi akar masalah kaku dan bengkak, ya itu poin yang mau mereka angkat. Persis. Fokus kita berarti memahami gimana nutrisi di buah-buahan ini, paling nggak menurut klaim video itu ya, bisa dukung produksi kolagen alami tubuh Anda. Sip. Nah, sumber ini nyajiin daftar 8 buah. Diurutin gitu. Dari yang dianggap paling kurang poten sampai paling poten. Oke, ada contohnya. Ada dong. Kita lihat beberapa ya, biar paham logikanya. Mulai dari nomor 8, kiwi. Kiwi. Kenapa kiwi? Katanya kayak vitamin C. Kan vitamin C esensial tuh buat bentuk kolagen. Video ini bahkan nyebut studi dari Universitas Otago. Oh ya? Studi tentang apa? Katanya partisipan yang makan 2 kiwi sehari itu vitamin C plasmanya naik 31%, terus kekakuan sendinya berkurang, gitu klaimnya. Menarik. Jadi klaimnya cukup langsung ya, vitamin C dari buah bantu perbaikan sendi. Iya. Dan kalau lihat penjelasannya di video itu, vitamin C kan memang perlu buat ubah asam amino prolin sama lisin, itu jadi struktur kolagen. Jadi logis sih, kalau asupan vitamin C tinggi, bahan baku kolagennya lebih siap. Benar. Lanjut ya, contoh lain, nanas, ini nomor 7. Nanas, yang ini pasti karena bromelin ya. Tepat, itu yang disorot, enzim bromelain. Video ini klaim bromelain punya sifat antiinflamasi alami. Nah, antiinflamasi ini penting. Katanya bantu kurangin nyeri sama bengkak di sendi lutut sampai 41% dalam 30 hari. Mereka ngacu ke studi di clinical rheumatology gitu. Nah, ini menarik nih. Mekanisme ganda dari nanas menurut klaim sumber Anda. Gimana tuh maksudnya? Ya, selain vitamin C buat sintesis kolagennya, senyawa antiinflamasi kayak bromelene ini penting. Kenapa? Karena peradangan itu sendiri bisa menghambat produksi kolagen loh. Oh, jadi nanas ini kerjanya dua sisi ya. Sedia bahan baku sekaligus ngurangin hambatannya. Betul, itu klaimnya. Jadi satu makanan diklaim punya manfaat multifaset buat perbaikan tubuh. Cukup menarik ya? Iya juga ya. Oke, sekarang kita lompat ke bagian yang diklaim paling signifikan di video ini. Peringkat teratas. Wah, apa nih juaranya? Nomor 2 dulu deh, strawberry. Strawberry. Kenapa strawberry? Video ini spesifik nyebut asam elagat sama vitamin C-nya. Katanya bisa hambat enzim kolagenase. Kolagenase. Enzim pemecah kolagen itu ya? Iya, enzim yang mecah kolagen pas lagi bengkak atau radang. Ada klaim studi juga di Journal of Medicinal Food, katanya penanda inflamasi turun 37% pada penderita osteoporosis lutut yang rutin makan stroberi. Jadi argumennya buat stroberi ini bukan cuma bantu bangun kolagen baru, tapi juga aktif melindungi yang udah ada dari kerusakan akibat radang. Nah, itu dia. Ini klaim mekanisme pertahanan yang cukup spesifik ya, jadi beda fungsi sama nanas tadi misalnya. Betul. Beda-beda penekanannya. Dan posisi puncak, nomor 1, amla. Pernah dengar? Amla, oh Indian gooseberry itu ya? Ya. Sumber ini klaim amla itu salah satu sumber vitamin C alami terkaya dan paling stabil. Stabil? Maksudnya gimana tuh? Katanya karena kandungan polifenolnya jadi vitamin C-nya nggak gampang rusak. Nah, klaimnya amla ini nggak cuma dorong produksi kolagen. Tapi Ada lagi.
Tapi juga hambat enzim pemecah kolagen tadi plus dukung sel fibroblast tadi. Fibroblast, pabrik kolagen di tubuh kita itu kan? Persis. Video ini ngutip studi di Clinical Interventions in Aging. Katanya, nyeri lutut turun 42% dan kepadatan kolagen kulit naik 24% setelah 12 minggu konsumsi ekstrak amla. Wah, komprehensif banget ya klaimnya buat amla ini. Dari perspektif video itu, amla unggul karena efeknya menyeluruh. Bangun baru, lindungi yang lama, maksimalkan serapan vitamin C, dukung pabriknya pula. Lengkap ya? Dan ada klaim ambisius lain tuh, katanya efek kurangnya kaku dan bengkak bisa kerasa dalam beberapa hari atau minggu aja. Cepet juga ya klaimnya. Iya, ini tentu bikin kita mikir ya, gimana pilihan diet Anda? Setidaknya menurut klaim video ini, bisa secepat itu dukung struktur internal tubuh. Bener. Oh iya, penting dicatat juga, video ini konsisten banget nekenin konsumsi buah segar utuh tanpa tambahan gula. Nah, itu poin penting. Bukan jus kemasan atau yang udah diolah manis ya. Betul. Jadi kalau kita simpulkan nih, apa inti pesan dari materi yang kita kupas ini? Ya, intinya dari video senior dokter itu, masalah sendi dan kaki yang Anda alami mungkin akarnya di hilangnya kolagen, gitu kan? Iya, dan video ini klaim buah-buahan spesifik kayak kiwi, nanas, stroberi, amla, dan beberapa lain yang tadi nggak kita bahas detail kayak pepaya, jambu biji, blackberry, blueberry. Iya, buah-buahan itu diklaim bisa bantu bangun lagi kolagennya. Berkat apa? Kandungan vitamin C, antioksidan, sama enzim-enzim spesifik mereka itu. Tapi penting banget buat Anda ingat ya, ini kan klaim dari satu sumber aja, video YouTube. Betul, harus kritis juga. Meskipun mereka nyebut beberapa studi klinis sebagai pendukung, informasi ini lebih ke gagasan kalau pilihan nutrisi mungkin bisa jadi salah satu dukungan buat kesehatan sendi Anda. Bukan pengganti saran dokter ya? Tentu saja. Ini sifatnya melengkapi pendekatan lain yang mungkin sudah Anda jalani. Dan, ya, penekanan soal buah segar utuh bukan olahan manis, itu poin bagus dari sumber ini. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal dari sumber ini yang menarik buat Anda renungkan. Apa tuh? Video itu kan klaim ya, hanya dengan nambahin 2 atau 3 jenis buah ini tiap hari, perubahan kayak nyeri pagi berkurang atau bengkak reda, itu bisa terasa dalam 12-48 jam. Wow, 12-48 jam. Cepat sekali ya klaimnya. Iya kan? Ini jadi memunculkan pemikiran, seberapa cepat sih tubuh kita sebenarnya bisa merespon perubahan nutrisi yang sangat spesifik dan ditargetkan kayak gini, menurut klaim tersebut. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya.